kelas, silakan pimpin untuk berdoa dulu. Pendidikan agama Islam. Oke, semuanya kita sehat? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak Pak. Hari ini pelajaran kita lanjutkan dari pelajaran kemarin ya, yaitu tentang halal dan haram. Ya, kemarin sudah Bapak terangkan apa itu halal. Ya, yang halal itu apa tadi? Segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau yang haram itu apa? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam itu yang haram. Oke. Pada kesempatan kali ini, Nana Bapak, pembelajaran kita tentang halal dan haram, tentang PJBL ya. Artinya PJBL itu nanti anak-anak Bapak akan bisa memecahkan suatu masalah yang akan Bapak berikan, kemudian membuat sebuah poster yang bertulisan dengan halal dan haram. Dan poster itu nanti kita bagi per kelompok untuk membuatnya. Silakan nanti anak-anak Bapak buat kata-katanya di bawah ya, apa yang mau dibuat. Oke, nanti akan Bapak lihatkan contohnya. Oke anak-anak Bapak semuanya. Nah, pertama, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, mana tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu menyebutkan zat asal, sifat asal, dan proses halal dan haram dengan benar. Ya. Tuh, yang kedua, kita membuat poster tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi boleh nanti anak-anak Bapak buat, misalnya, Pak, kami buat buah, Pak. Buat buah yang halal. Boleh ya? Boleh poster yang lain. Oke, itu tujuan pelajaran kita. Jadi anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, kita coba dulu ya. Masih semangat anak-anak Bapak semuanya? Masih semangat? Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Coba kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Oke, dalam belajar, kita harus mempunyai jiwa yang semangat, karena ketika kita belajar penuh dengan semangat, maka pelajaran yang akan kita terima itu mudah kita serap dengan baik. Tapi kalau kita tidak semangat dalam belajar, maka segala yang disampaikan oleh guru kita terkadang tidak bisa kita cerna dan kita dapatkan. Oke, semangat semuanya. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ini sebuah pertanyaan pemantik ya, yang Bapak buat. Nah, pertanyaannya Bapak sebutkan saja, dan apa yang disebut dengan halal itu? Coba, kelompok mana? Tunjuk tangan. Silakan. Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, ya. Jadi yang halal itu adalah segala sesuatu yang dibolehkan
oleh syariat Islam. Kalau yang haram itu apa? Oke, ya segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam, itu yang disebut dengan haram. Sudah jelas tadi anak Bapak? Apa itu halal, apa itu haram? Oke, nah kita lanjut ya. Nah, ini sebelum kita nanti membuat proyeknya, lah kita perhatikan dulu apa yang menyebabkan halal dan haram sesuatu itu. Jadi anak-anak Bapak, ada nanti haram, ada nanti halal. Lah sebelumnya ada penyebabnya. Kenapa dia halal? Kenapa dia haram? Ya. Yang pertama, lah kita lihat dari zat asalnya. Ya, dari zat asalnya, apakah dia sudah ketentuan dari Allah itu dia haram, ataukah sudah ketentuan dari Allah itu dia halal? Ya, di mana kita lihat? Coba. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti apa nak? Bangkai, apa lagi? Darah dan babi. Nah, ini zat asalnya ya nak, yang menyebabkan sesuatu itu menjadi halal atau haram. Oke? Dan mana dalilnya? Ada dalilnya nanti. Nah, ini surat apa ini nak? Surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, ayat 173 yang mengatakan bahwasanya Allah itu sudah menetapkan sesuatu yang haram itu dan sudah menetapkan mana pula yang halal. Oke? Dan yang kedua, nah, sebab yang kedua adalah sifat asalnya. Jadi apa nak? Sifat asalnya. Nah, sifat asalnya, sifatnya. Apa contohnya di sini? Nah, contohnya mencuri, menipu, judi, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Ya nak? Ini sebab kedua yang mengatakan sesuatu itu halal atau haram. Oke. Yang ketiga adalah prosesnya. Ya, nanti anak Bapak dalam pembuatan posternya juga boleh mengenai prosesnya ya. Proses, contohnya halal atau haram sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatannya, kemudian pengerjaannya atau cara mendapatkannya. Nah, sekarang Bapak beri contoh satu. Ayam itu halal enggak? Halal. Oh, sapi itu halal enggak? Nah, ketika kita memotong sapi atau ayam tanpa membaca nama Allah, bagaimana hukumnya? Haram, dia akan menjadi haram ya nak. Oke, ini prosesnya. Dan ini yang menjadi tugas kita nanti membuat poster. Contoh posternya ada di sini. Nah, kalau yang halal itu oke. Ya, kalau oke begini kan. Kalau yang haram ke bawah, berarti tidak boleh ya. Nah, ini oke, ini tidak. Nah, jadi setelah ini kita akan membuat poster tentang halal dan haram ya. Tentang halal dan haram. Setelah itu nanti anak-anak Bapak akan menampilkan proyek hasil dari diskusi kita masing-masing. Oke? Bisa paham anak-anak Bapak? Nah, yang akan kita buat pertama adalah posternya nanti. Yang kedua nanti ada pertanyaan tentang sebab sesuatu itu halal atau haram. Oke? Jadi pertanyaannya itu nanti ya. Jadi sebuah pertanyaan untuk kelompok masing-masing. Nanti Bapak lihat kelompok mana nanti yang akan tampil. Oke?
Udah siap buat kelompoknya? Kelompok 1 siap? Siap kelompok 1? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6 siap? Siap semuanya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ sebelum kita bekerja? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang kita bekerja dulu. Nah, silakan. Nah, Bapak buat pertama apa yang menjadi sebab dari sesuatu itu halal atau haram. Yang kedua, buat poster tentang halal dan haram. Pak kasih waktunya 10 menit. Oke? Oke, Nak? Nah, silakan berkelompok bekerja. Silakan. Nah. Jangan lupa buat nama kelompoknya. Lah, kemudian siapa-siapa kelompok kita ya. Oke, kelompok misalnya kelompok 1 namanya siapa saja. Nah, silakan. Posternya boleh buat di belakang nanti ya, biar gak besar. Silakan. Silakan. Nah, silakan bekerja dulu. Buat dulu yang tadi, yang penyebabnya dulu. Boleh terserah. Baiklah, kami akan membacakan diskusi kelompok kami. Sebab halal dan haram. 1. Zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. 2. Sifat asalnya. Perbuatan dan sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi atau syirik diharamkan oleh Allah walaupun dengan niat. Cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. 3. Proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh proses pembuatan, penyerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Baiklah. Inilah poster kelompok kami. Makanan haram neraka. Makanlah makanan yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, baik. Mungkin ada yang bertanya, nanti akan dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, kelompok yang bertanya. Nah, silakan, Nak. Coba berdiri. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan apakah contoh makanannya halal. Tagak, Nak. Tagak.
Masih ada lagi kelompok lain? Ya. Oke. Nah, itulah tentang makanan halal dan haram. Sekarang sebelum kita tutup, hikmah memakan makanan yang halal. Pertama, nah, perhatikan hikmahnya. Pertama, kalau kita makan yang halal itu, Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, akan terhindar dari siksa neraka. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang baik. Yang keempat, menjaga kesehatan jasmani. Yang kelima, dapat berpikiran jernih. Oke, napa semuanya? Nah, untuk kedepannya, mari kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang akan kita makan ya. Jangan kita asal makan. Kita lihat dulu apakah makanan itu halal dibolehkan oleh Allah ataukah makanan itu tidak dibolehkan oleh Allah atau disebut dengan haram. Oke, anak-anak semuanya. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perwakilan dari kelompok silakan berdiri satu-satu orang, bawa posternya.